menurut Rike peran perempuan itu, peran kaum perempuan di dalam kegiatan kemasyarakatan, sosial politik dan lain-lain itu sudah sejauh mana? Ada kemajuan, iya Bang. Ada kemajuan, alhamdulillah. Jumlah parlemen perempuan di nasional maupun daerah juga meningkat. Partisipasi di dalam organisasi masyarakat, di dalam partai politik juga meningkat. Tapi ini perjalanan panjang, sekira. Balik lagi, selalu kalau saya menekankan paling tidak otokritik bagi diri saya. Apa yang saya perjuangkan bukan hanya untuk perempuan. Karena rakyat is rakyat. Di dalamnya kalau kita bicara dalam perspektif tadi struktur kekuasaan yang menghasilkan pemiskinan dan seterusnya, ketidakadilan akibat struktural, saya kira itu tidak bisa kita perjuangkan hanya untuk kelompok perempuan saja atau untuk laki-laki saja. Kita berbicara dengan perspektif korban, dan korban itu bagi saya bisa laki-laki, bisa perempuan, termasuk dalam kasus-kasus kekerasan seksual ya. Pelaku bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki. Tetapi memang data membuktikan korban lebih banyak perempuan dan anak. Nah, tapi kalau kita pilah lagi soal anak juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan, bukan hanya perempuan. Jadi tanpa menghindari perdebatan soal kesetaraan gender, saya kira soal perspektif dalam kesetaraan gender ini menjadi sesuatu yang prinsip, sehingga kita tidak terjebak dalam persoalan dikotomi laki-laki dan perempuan. Tetapi perjalanan politik kita, perjuangan politik bersama kita adalah untuk menyelesaikan, mengakhiri ketidakadilan terhadap rakyat apapun jenis kelaminnya. Jadi memperjuangkan ketidakadilan ya, kemiskinan itu hak laki dan perempuan itu sama. Ya, dan konstitusi kita sudah jelas. Ya, problemnya kan pasti bagi kaum perempuan itu ada semacam krusial ya di dalam melihat persoalan-persoalan ini. Ya, bagi orang seperti Rike barangkali atau bagi sebagian orang dalam melihat ini sudah menjadi hal biasa karena setiap hari digeluti. Tapi kan bagi sebagian yang mereka tidak terlibat atau sama sekali tidak memahami, ya, sehingga lebih gampang dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kan bahaya sekali. Gitu. Kalau mau dilihat dari persoalan konstitusi jelas mengatakan ya bahwa atau prinsip hukum kita jelas bahwa setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Ya kan, berarti kan setiap orang. Atau kalau karena saya seorang muslim, selalu ayat Al-Quran selalu mengatakan hai orang-orang yang beriman kan. Jangan dilanjutin yang tidak beriman tidak hai ya. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, saya kira udah jelas kan. Jadi bahwa ada mayoritas yang mengatakan masih dalam perspektif yang perempuan tidak boleh untuk ABCD, itu juga saya kira talk show Abang ini menjadi penting, Bang. Saya kira di dalam, katakanlah di dalam Islam ya, pembatasan hak perempuan di dalam beraktivitas dalam kehidupan negara, politik itu memang tidak dibatasi. Sebenarnya sih hal yang penting ya, kalau saya boleh sharing di luar semua teori politik yang ada. Kalau saya boleh ngomong pada sesi soal apa yang saya yakini ya dalam hidup ini, saya selalu melihat bahwa sebetulnya hidup itu hanya sesaat, Bang. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Dan saya yakin sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidupnya bermanfaat. Mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur, dan memang keputusan politik itu ibaratnya berlaku bukan hanya untuk diri kita atau kelompok kita, tapi begitu suatu keputusan politik dijatuhkan, kalau di kita DPR RI berarti itu berlaku untuk kira-kira 270 juta rakyat Indonesia. Begitu juga dengan politisi di satu kabupaten, ketika keputusan politik di kabupaten tertentu ditetapkan, maka itu berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di situ. Politik itu kalau dalam filsafat dia memiliki strata yang paling tinggi, Bang. Karena keputusan yang diambil
bukan tentang orang per orang, tetapi soal kehidupan secara Ya. keseluruhan. Nah, saya hanya ingin dalam sisa hidup saya, mumpung ada umur, ada jabatan, insya Allah saya bisa mewakafkan hidup saya berjuang untuk bisa mewakafkan hidup saya dalam perjuangan politik ini, karena saya merasakan betul tidak enaknya menjadi anak orang miskin.